Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sehat. Bahagia semua kan? Bahagia. Karena kalau kalian tidak bahagia atau sedang tidak enak hati, ya hasilnya akan sia-sia. Nah, kalau sehat dan enak hati, alhamdulillah nanti insya Allah ilmunya bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrid. Sebelum ke pembelajaran seperti biasa, kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak-nya untuk memimpin berdoa. Istiadan Siap. doaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita berdoa sebelum melakukan sesuatu kegiatan, insya Allah kegiatan kita dari sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu lanjutkan absen terlebih dahulu ya. Ya, Agung Putra Pediansyah. Ibu masuk. Bunga Putri. Kemudian Kelvin, hadir kemudian Ilham, Hadir. Ira, sakit. Kemudian Muhammad Rizky Fajar, hadir hadir. Nadia, Hadir. Okta, Hadir. Putri, Hadir. Regina. Hadir. Ya, ada yang belum dipanggil? Oh, Rehan, Pak Rehan sama Muhammad Akram ya. Ya. Tadi yang sakit siapa? Ira. Ira. Sakit apa katanya? Panas nih badannya. Panas ya. Kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan Ira cepat sehat sehingga Ira bisa bergabung lagi dengan kita sehingga bisa belajar bersama. Oke? Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrid. Ada yang tahu apa itu persilangan monohibrid? Ada yang tahu itu bawa apa? Bunga. Bunga apa? Mawar. Mawar. Bunga mawar itu tanda apa? Cinta. Cinta. Ya. Kalau kalian amati ketiga bunga mawar ini warnanya sama atau beda? Beda. Beda. Ini warna apa? Kuning. Ini warna apa? Merah. Ini Pink. Alhamdulillah berarti mata kalian bagus. Kalau ada yang buta warna kan hitam dan putih ya disebutkan ya kan? Tapi mata kalian berarti bagusnya. Kuning, merah, kemudian pink. Nah, pertanyaannya, ibu tanyakan, kenapa kok ada 3 jenis warna pada bunga mawar ini? Rehan, karena ada pewarisan sifat karena ada pewarisan sifat dari mana ke mana? dari induk ke keturunannya. Ya, dari induk yang diwariskan ke keturunannya, ya kan? Contoh paling gampang, kalian kan punya ya orang tua ya, ya, ibu juga punya orang tua. Kalau kalian amati di kaca bercermin, muka kalian, rambut kalian, atau postur tubuh kalian, apakah sama persis dengan salah satu orang tua kalian, ibunya atau bapaknya? Ya, tidak. Ilham, Punangha, mantu, ya kan? Itu serius dulu sebentar. Masih ngantuk? Lumayan. Sebentar dulu ya. Langsung sini. Lama-lama ya. Ya. Jadi kembali, sifat atau fisik kita diturunkan dari kedua induknya, kepaduan. Kenapa? Karena kita adalah hasil perkembangbiakan secara seksual, perkawinan antara bapak. Kalau seksual berarti hasilnya adalah perpaduan antara kedua induknya.
Oke, kita mulai dari persilangan monohibrid. Untuk lebih jelasnya, kalian amatin dulu. Belajar tentang persilangan monohibrid. Ayo disimak materinya dengan baik ya. Apa yang kalian ketahui tentang persilangan monohibrid? Ya, persilangan monohibrid. Nah, ini sudah kan? Sudah Bu. Sudah nggak ketuk lagi ya? Ya. Ya. Ini ada persilangan monohibrid. Tentang persilangan monohibrid. Ayo disimak materinya dengan baik ya. Ya. Tujuan pembelajaran dulu. Pada pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan satu, bisa menjelaskan pengertian persilangan monohibrid. Yang kedua, menentukan rasio fenotip dan genotip hasil persilangan. Yang ketiga, melakukan simulasi persilangan monohibrid. Itu tujuannya. Nah, apa itu persilangan monohibrid? Apa yang kalian ketahui tentang persilangan monohibrid? Nggak menghalangi ya. Ya, persilangan monohibrid. Nah, ini lari-lari wae. Monohibrid Persilangan monohibrid adalah proses mengawinkan dua individu dengan sifat berbeda untuk mempelajari perwarisan sifat dari induk ke keturunannya. Hanya satu beda sifat. Contoh misalkan, bunga mawar merah ini dikawinkan dengan bunga mawar putih. Induk jantannya satu beda sifat, induk betinanya satu beda sifat. Itu monohibrid. Mono berarti satu ya. Ingat, mono berarti satu. Persilangan ini pertamanya diuji coba atau diteliti oleh Bapak George Mendel. Karena beliau berjasa di dalam persilangan, beliau dijuluki atau diberi julukan Bapak Genetika. Kalau melihat runtut ini berarti apa sih itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Itu genetika ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa itu Bapak Genetika? Jawabannya George Mendel. Apa itu genetika? Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Dari mana ke mana? Dari induk ke keturunannya. Nah ini, nah itu ya. Oke, sebelum ke materinya yang ini, sebelum ke persilangan monohibrid ada istilah-istilah yang perlu kalian pahami. Tapi kita lihat untuk kita sudah mulai lesuk. Ya, kita explain dulu, oke? Berdiri. Biar kalian semangat. Ya berdiri dulu. Nanti yang kalah yang tidak fokus duduk ya. Kita pernah bikin tepuk 1, 2, 3 ya, ada tepuk 1 berarti ke tengah, tepuk 2 kiri kanan, tepuk 3 kiri kanan tengah, tepuk 4 2 ke kiri, 2 ke kanan, tepuk 5 2 ke kiri, 2 ke kanan, ke atas. Dan sekarang kita tepuk 5, tapi tepuk 5-nya sebanyak 5 kali. Konsentrasi ya, siap? Ya, nanti yang gagal fokus berarti duduk. Udah siap? Ya. Kita mulai. Tepuk 5 kali. Saha. Kelvin nggak fokus dulu. Sampai kita pada fokus semua, oke? Kita mulai lagi satu kali. Fokus semua ya. Ya, jadi kalau sudah fokus untuk menerima pelajaran lebih bagus. Sudah siap? Siap. Tepuk 5 kali. Satu kali lagi. Tepuk 5 kali. Alhamdulillah, kalian sudah fokus ya duduk. Berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran ya. Oke, kita mulai. Dalam pewarisan sifat, pewarisan atau persilangan ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Ada gen,
Apa itu gen? Membawa sifat keturunan. Kemudian ada alel, pasangan gen yang nantinya mengatur satu sifat individu. Kemudian ada genotip. Genotip adalah susunan atau sifat yang tidak tampak. Biasanya dibentuknya dalam huruf. Ada fenotip, adalah sifat yang tampak dari luar. Oh, bunga ini warnanya merah, bunga ini warnanya kuning, ini warnanya pink. Ini tampak, ini berarti sifat fenotip. Tapi kalau ini, oh ini M besar, M besar, M besar, M besar, kelihatan tidak? Tidak, itu adalah genotip. Paham ya? Kemudian ada dominan. Dominan adalah sifat yang muncul meskipun hanya ada satu alel. Dominan berarti lebih besar, dia muncul. Dominan, kemudian ada resesif, sifat yang hanya muncul jika berpasangan dengan sesamanya. Dominan ada yang homozigot, ya. Homozigot ini ada yang dominan, ada yang resesif. Yang dominan apa? Biasanya ditulis dengan huruf besar, A besar, A besar. Kalau yang resesif ditulis dengan huruf kecil, A kecil, A kecil. Paham? Jadi sama hurufnya, tapi kalau dominan berarti A besar, A besar. Kalau yang resesif A kecil, A kecil. Paham? Tapi kalau yang heterozigot bagaimana? Alelnya berbeda, satu besar, satu kecil. Ini adalah hetero. Hetero itu campuran, besar dan kecil. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lihat contoh persilangannya. Persilangan monohibrid adalah persilangan hanya membaca. Tadi pada video sebelumnya kita sudah mengenal istilah-istilah dalam ilmu genetika. Nah, sekarang kita pelajari yuk tentang persilangan monohibrid. Apa ya persilangan monohibrid itu dan contoh persilangannya seperti apa? Saksikan materi selengkapnya di video ini. Persilangan monohibrid adalah menyilangkan individu dengan satu sifat beda. Misalnya hanya sifat warna saja yang dibedakan, atau sifat postur tubuh saja, sifat bentuk mata saja, dan lain-lain. Persilangan monohibrid ini terdapat pada hukum Mendel ke-1 yang dikenal dengan nama hukum segregasi. Bunyi hukum segregasi adalah pada proses pembentukan gamet, gen-gen yang sealel akan berpisah secara bebas. Masih ingat kan cara membuat gamet yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya? Untuk lebih memahami konsep persilangan monohibrid, berikut contoh soalnya. Bunga mawar merah dominan terhadap mawar putih. Jika disilangkan bunga mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil, tentukan genotip dan fenotip anaknya. Untuk menjawab soal ini, kita buat bagian persilangannya ya. Dimulai dari P atau parental. Parentalnya antara merah dan putih. Ingat ya, parental adalah induknya. Genotipnya merah M besar dan putih M kecil. Nah, lambang persilangannya seperti ini. Selanjutnya kita buat gamet. Nah, karena gamet yang berasal dari genotip yang homozigot, maka kita cukup tulis satu saja. Untuk M besar kita tuliskan hanya M besar. Dan untuk M kecil tuliskan hanya satu M kecil. Selanjutnya kita tuliskan F1 atau anaknya. F1 diperoleh dari menyambungkan antara M besar dan M kecil, jadilah M besar M kecil. Sehingga ya, kita tulis ulang lagi hasil dari F1, yaitu M besar M kecil. Dan untuk fenotipnya berupa sifat yang tampak, kita lihat dari pertanyaan yang awal ya. Merah dominan. Nah, untuk berwarna merah dituliskan dengan huruf M besar. Sehingga fenotipnya karena ada huruf M besar, maka menjadi berwarna merah. Karena Ya. Siapa yang bingung? Siapa yang paham? Paham? Oh, luar biasa. Ya kan? Ada yang bingung? Bingung tidak? Kevin? Bingung? Lumayan bingung. Lumayan bingung. Yang mana yang bingungnya? Yang
Yang mana? Coba. yang Yang mana? yang Yang fenotipnya. Ya. Dijelaskan sebentar ya. Itu ada bunga mawar merah disilakan dengan bunga mawar putih. Disoalkan bunyinya bunga mawar merah dominan. Berarti M besarnya itu dominan terhadap M kecil, ya kan? Nah, P itu parental, induk orang tua. Merah. Induk yang satu warnanya merah, induk yang lain warnanya putih. Kemudian domainnya M besar. Yang putih M kecil. Karena ini sama, berarti induknya salah satu, ya kan? Kan nggak ada artinya juga M besar dua kali, ya kan? Ini M besar, ini M kecil. Bagaimana persilangannya? Tinggal digabungkan. Hasilnya M besar M kecil. Pertanyaan ibu, di sini M besar M kecilnya merah atau pink? Pink. Merah atau pink? merah. Merah. Kenapa olah pink? Kenapa? Ini merah atau pink? Merah. Ya. Olah pink. Kenapa pink? Olah. Karena digabungkan. Bayangannya olah merah dengan putih memang kalau digabungkan pink. Warnanya. Ya kan? Cuma di soal kan tadi sudah ada keterangannya. Merah dominan. Oh, iya ya. Ya kan? Merah itu dominan. M besar ini dominan. Jadi kalau ada M besar, M kecilnya tertutup. Yang muncul warna merah. Paham? Paham. Siapa yang bingung? Merah. Paham ya? Alhamdulillah. Berarti genotipnya M besar, M kecil. Nah, fenotipnya kan semacam tampak adalah merah. Ibu tanya lagi, kenapa merah? Karena merahnya dominan, karena M besarnya dominan terhadap yang putih, sehingga munculnya warna merah. Paham? Paham. Ini yang dominan. Ternyata persilangan monohibrid ada yang intermediate. Intermediate itu sama kuat antara yang merah dengan putih. Kalau sama-sama kuat hasilnya mestinya tidak merah. Hasilnya apa nanti kita buktikan ya. Kita lihat yang selanjutnya. Satu-satunya artinya 100% anak-anaknya berwarna merah. Selanjutnya, jika F1 disilangkan sesamanya, tentukan rasio genotip dan fenotip F2-nya. Ini masih menyangkut soal yang tadi ya. Nah, sekarang F1 disilangkan dengan sesama, artinya F1 disilangkan dengan F1 juga. Akhirnya menjadi parental kedua, antara merah disilangkan dengan merah lagi. Merahnya pakai M besar M kecil ya, hasil dari persilangan tadi. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil juga. Untuk gametnya, karena berasal dari genotip yang heterozigot, maka ditulis kedua-duanya tapi terpisah, M besar M kecil. Nah, untuk F2-nya atau keturunan kedua, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan papan catur seperti ini. Setiap gametnya kita tuliskan dulu di atas seperti ini, M besar M kecil, dan satu lagi M besar M kecil. Selanjutnya kita tinggal menggabung-gabungkan. Yang ini M besar M besar, berikutnya M besar M kecil, yang ini tetap M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu M besar dengan M besar jadi M besar M besar, M besar dengan M kecil jadi M besar M kecil, M besar dengan M kecil lagi tetap huruf dominan dari depannya yaitu M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Sehingga rasio genotipnya kita tulis ulang lagi ya. M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil M kecil. Dan ingat, kalau sama tidak perlu ditulis ulang. M besarnya ada satu, M besar M kecilnya ada dua, dan M kecilnya ada satu. Jadi kalau dituliskan menjadi bentuk persentase, 25% M besar M besar, 50% M besar M kecil, dan 25% M kecil M kecil. Sedangkan rasio fenotip kita peroleh dari rasio genotipnya ya. Setiap ada M besar di depan maka warnanya merah, dan jika tidak ada M besar berarti warnanya putih. Untuk merah gabungan dari M besar dan M besar M kecil jadi ada 3, dan putihnya hanya ada 1.
Jadi persentasenya juga hasil penggabungannya. Jadi 75% banding 25%. Nah, inilah jawabannya. Sehingga disimpulkan walaupun kedua hidungnya merah, ternyata ada anaknya yang memiliki warna. Ya. Siapa yang bingung? Untuk menentukan persentase paham tidak kalian? Paham. 25% dari mana? Dari satu per berapa? 1/4 kalikan 100. Kok bisa kalian mengatakan 1/4? Karena ada 4 kemungkinannya, ya kan? Ya, berarti 1/4 kali 100 hasilnya 25%. Kalau yang 50%, 2/4 kalikan 100 berarti hasilnya 50%. Paham ya? Nah, ini genotipnya. Fenotipnya bagaimana? Kan tadi dominan penuh, ya kan? M besar, kalau M besar nutup M kecil. Sehingga yang 1 dibanding 2 itu kan M besar, M kecil. Berarti M besar, M kecilnya juga warnanya akan merah. Kenapa? Karena M besarnya dominan terhadap M kecil. Paham? Oke. Berarti siap ya kalau ibu kasih LKPD. Oke. Nanti silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Atau misalkan nggak apa-apa lah per 1 anak bergabung ya, cukup kan? Ya, silakan diskusikan dengan temannya. Ya, dengan kurang kelebihan, ya silakan. KPD-nya dikerjakan, ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit lah ya, 5 menit, 10 menit. Ya. Mana dia ada tulisan? Sudah ya, sudah. Kalau tadi kalian mengamati, kalian memperhatikan, paham? Dengar Regina, ada kesulitan tidak? Ini ibunya nggak bisa lewat. Sudah, oke. Yang kalian kerjakan, kalian perhatikan, kalian amati, karena nanti ada tes formatif, ya. Nah, siapa tahu ada yang muncul dari soal KPD ini. Ya, sudah siap? Siap. Yang lain? Siapa? Regina, kenapa senyum-senyum Mai? Nggak apa-apa. Ayo, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ilham, masih ngantuk? Sudah beres semua? Belum. So, 5 menit lagi ya waktunya ya. Silakan diskusikan dengan temannya. Nanti kalau ada kesulitan ditanya, kalian udah bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Sambil diperhatikan ya, nanti pas tes formatif barangkali ada yang keluar soal itu. Sudahlah. Satu lagi. Satu lagi. Kopi Mas Masalah. Putri, Nadia, sudah?
Yang laki-laki sudah? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Dan tinggal kelompoknya Okta. Regina sama Bunga sudah? Sudah. Ya. Ayo Okta. Senang ngomong Regina? Sudah, Bu? Sudah? Sudah siap? Sudah. Siapa yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya? Satu anak laki-laki gantian satu anak perempuan. Silakan. Laki-lakinya siapa? Reha, boleh. Ya. Awas visi yang ini. Ya, awas. Sini. Iya. So, namanya. Iya, bacakan jawabannya apa? Jawaban. Bantu soal jawabannya. Nomor 1, pertanyaannya adalah genotip yang menunjukkan individu homozigot dominan. Jawabannya C, terbesar. Nomor 2, persilangan antara dua individu yang berbeda dalam satu beda sifat disebut B, monohibrid. Nomor 3, sifat yang tampak pada makhluk hidup disebut B, fenotip. Nomor 4, jika T sama dengan tinggi dan T kecil sama dengan pendek, genotip yang pasti menampilkan fenotip pendek adalah D, T kecil. Ya. Nomor 5, Ya. alel dominan biasanya ditulis dengan B, huruf besar. Sudah? Dah. Betul? Betul. Ada yang beda? Ada. Kelompoknya siapa? Fajar. Kelvin Fajar. Ya. Oke, nanti kita minta Kelvin atau Fajar menjelaskan bedanya di mana. Kasih aplaus dulu untuk Rehan. Silakan Rehan. Kemudian kelompoknya Fajar. Ada. Berbedanya di mana? Ada. Nomor 4, yang mana? Soalnya apa? Jika T besar sama dengan tinggi dan T kecil sama dengan pendek, genotipnya yang pasti menampilkan monotipe pendek adalah Nah, jawabannya Fajar itu nomor 4, jawabannya C, T besar atau T besar, T kecil. Kalian setuju dengan Rehan atau setuju dengan Fajar? Rehan. Kenapa? Gak apa-apa kan berbeda, gak apa-apa ya? Ya, selama pemahamannya Fajar seperti itu. Ya, T besar. Padahal kalau besar itu artinya dominan. Ya kan? ya. Kalau T besar berarti munculnya tidak mungkin pendek tapi tinggi, ya. Kalau T besar T kecilnya, satunya apa ini? T besar T kecil juga nggak mungkin pendek karena ada T besarnya. T besar itu dominan, ya. Iya. Paham sekarang nggak? Paham. Ya, masih bingung? Tidak. Ya, pokoknya kalau dominan penuh ini intinya ada huruf besar maka akan menutup huruf yang ya. Yang ditanya di sini adalah fenotip yang pendek, berarti hurufnya yang kecil-kecil. Oh, itu ya, Dek. Yang D, ya, ya, paham? Paham. Oke, yang lain? Paham? Serius? Oke, berarti alhamdulillah presentasinya hanya satu anak atau satu kelompok yang tidak belum paham. Jadi sekarang udah paham ya? Sudah. Sudah, berarti tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau sudah, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Nah, LKPD-nya dikumpulkan. Nah, sekarang sebelum ke tes formatif, Ibu ingin kalian menyampaikan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya, siap? Deg-degan? Refleksi mah boleh-boleh saja. Apa yang kalian rasakan? Ya kan? Iya. Misalkan kalian melakukan kegiatan, kan perasaan seseorang dengan orang lain beda, mungkin sama, berbeda. Bu, saya misalkan kurang happy, atau Bu, saya senang. Kenapa senangnya? Ya kan? Oke? Olah. Bagaimana perasaan Olah? Senang, Bu. Senang. Kenapa? Mendapat lebih yang belum kita paham. Karena jadi lebih paham ya. Olah sekarang jadi tahu persilangan mono hibrid, ya kan?
Awalnya kan nggak paham seperti apa sih, tapi setelah diterangkan prosentasenya bagaimana, fenotipnya bagaimana, genotipnya bagaimana, jadi paham ya. Seolah laki-laki akrab, senang atau happy atau kumaha? Sangat senang. Kenapa senangnya? Senangnya pakai sangat lagi. Kenapa? Karena pembelajaran hari ini sangat menarik. Sangat menarik. Kenapa menariknya? Karena ya mengenal menjadi tahu proses. Nah, jadi lebih tahu ya persilangan hibrid pembahasan sifat dari induk ke keturunannya. Dan menyenangkan juga karena ada hitungannya. Ya kan? Bagi yang suka hitung-hitungan senang ya. Tapi kalau yang tidak suka hitung-hitungan, aduh, ya kan? Nah, tapi insya Allah kalau kalian rajin berlatih, insya Allah paham. Ya, oke? Nah, itu refleksinya. Kemudian yang kedua, tes formatif. Tes formatifnya Ibu kasih kertas hijau. Ya, nanti Ibu tesnya secara lisan soalnya, kalian langsung tulis jawabannya, oke? Ya. Belakang. Belakang ya. Ya. Kasih nama, jangan lupa kasih nama ya. 3 soal saja. Soal saja, ya. Kasih namanya. Sudah siap? Sudah berdoa dalam hati? Nah, karena dari sini kan ibu tahu ya, nanti ternyata yang paham sudah sekian persen. Kalau 50% berarti sudah bisa lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Oke, siap? Ya. Nomor 1, kalian tulis jawabannya aja. Persilangan antara 2 individu yang berbeda dalam satu beda sifat disebut dengan titik-titik. Persilangan apa? Sudah? Nomor 2, alel dominan biasanya ditulis dengan titik-titik. Dengan huruf apa maksudnya? Alel dominan. Kenapa Regina pasti kayak pusing. Alel dominan biasanya ditulis dengan apakah huruf besar atau huruf kecil. Maksudnya seperti itu. Kalau tadi memperhatikan paham. Paham banget. Iya, paham banget, pakai banget lah, ya kan? Sudah? Ya. Yang ketiga, sifat yang tampak pada makhluk hidup disebut dengan titik-titik. Sifat yang tampak pada makhluk hidup disebut dengan titik-titik. Sudah? Ada yang belum? Jelas semua? Nah, kalau sudah silakan ditukar dengan teman sebangkunya. Kalau Ilham nggak ada, tukar sama kelompoknya itu, kelompoknya Rehan, nggak apa-apa. Nah. Sudah ya? Tadi yang nomor satu, pertanyaannya persilangan antara 2 individu yang berbeda dalam satu beda sifat disebut dengan monohibrid. Ada yang salah? Ini apa lagi? Hibrid ini mah. Hibrid. Monohibrid. Yang kedua, alel dominan biasanya ditulis dengan huruf
hidup disebut dengan fenotif apa genotif? Fenotif. Silakan ditulis. Betulnya berapa, salahnya berapa? Ya. Sudah? Siapa yang betul semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilham? Benar? Benar. Betul semua tiga-tiganya? Betul. Berarti kalian menyimak dengan baik. Tepuk tangan setelah itu untuk kalian. Biar nilainya dimasukkan. Coba sekali lagi kita menyimpulkan dulu, biar kita satu kata kesimpulannya ya. Oke. Persilangan monohibrid adalah persilangan individu dengan mono dengan mono itu satu ya. Jadi monohibrid adalah persilangan dengan satu beda sifat, ya kan? Kemudian di dalam persilangan ada sifat yang tampak dan ada sifat yang tidak tampak. Yang tampak namanya apa? Fenotif. Yang tidak tampak namanya fenotif. Kemudian alel itu ada yang dominan, ya kan? Ada yang dominan. Ya, alel itu homozigot, maksudnya kan sama hurufnya ya. Ada yang homozigot dominan, ada yang homozigot resesif. Yang dominan ditulisnya dengan huruf besar. Kalau resesif, nah kalau perpaduan antara huruf besar dan kecil namanya heterozigot. Nah itu kesimpulannya ya. Oke, untuk minggu depan kita akan mencoba simulasi atau praktikum tentang persilangan monohibrid. Sebelum ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Istiadat Siap. doaan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari ibu ya. Silakan kalian langsung pulang ke rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.